Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kero Alamsah, NIM 2003-1031, kelas F, eksekutif semester 5. Saya dari perkuliahan STUK Binaguna Medan. Nah, di video kali ini saya akan mencari sejarah dan misteri di PTPN 2 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Bulu Cina, emplasmen A 1. Dan ikuti selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gedung-gedung peninggalan sejarah Belanda dan mitos-mitosnya yang ada di sekitaran warga. Yang pertama yaitu gudang pemeraman tembakau. Kita lihat sama-sama di sini dibangun tahun 1920, merupakan saksi sejarah dari peperangan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun sampai hari ini masih aktif di beberapa bagian, tapi banyaknya bangunan-bangunan yang tidak terpakai, terbengkalai, menjadi tempat yang cukup menyeramkan jika kita lewat malam hari di daerah ini. Beberapa warga juga menceritakan tentang mitosnya yang merupakan cerita turun-temurun dari anak cucu, yaitu tentang adanya tentara Jepang yang sering berbaris di halaman gudang atau tepatnya di depan jalan. Ini kita lihat, ini pintu samping untuk para pekerja masuk. Di sini ada gerbang yang kita lihat sudah berkarat, dan kita lihat juga ada kaca-kaca yang sudah tidak terawat sama sekali, ditumbuhi oleh tanaman dan semak belukar yang cukup padat. Kita lihat di sana juga ada jalan menuju ke area perumahan Belanda. Ini bagian sampingnya, samping sebelah kanan dari pintu utama. Kita lihat juga seng sangat berkarat, tembok-tembok juga tidak terawat sama sekali. Kaca juga banyak yang pecah. Inilah sejarah dari salah satu sejarah Desa Bulu Cina. Ini bagian belakang atau gerbang belakang. Beberapa tempat juga dibuat untuk diikatnya sapi karena banyak rumput. Kita lihat bagian belakang juga sangat-sangat kumuh ataupun tidak terawat sama sekali. Banyak bagian-bagian yang memang di gudang ini yang tidak dipakai. Itu menambah kesan mistis yang ada di bangunan bersejarah ini. Kita lihat juga pintu yang sangat besar, pintu kayu yang mungkin sama sekali belum diganti dari tahun pembuatan awal sampai sekarang. Pintu yang sangat kokoh, namun kita lihat sudah dimakan zaman. Bagian atasnya juga banyak yang sudah hancur, tidak terawat. Papan-papan banyak yang berlepasan. Kita lihat di sebelah samping gudang ada bangsal yang merupakan tempat penyimpanan tembakau juga sama, sudah tidak terawat lagi, udah hampir rubuh. Kita lihat sama-sama di sana. Dan bagian sampingnya merupakan hutan dan tanaman warga berupa tanaman rumput untuk ternak sapi. Bagian depan dari gudang, bagian belakang, yaitu kuil Cina yang sampai saat ini masih eksis. Di sebelah kuil Cina ada juga bangunan yang sangat terkenal di Desa Bulu Cina, yaitu Sumur Bor. Sumur Bor ini salah satu bagian penting dari warga Bulu Cina untuk memenuhi kebutuhan air minum. Kalau di zaman dulu, kira-kira 10 tahun yang lalu, sumur bor juga digunakan untuk mencuci pakaian dari warga Bulu Cina. Tapi dari tahun ke tahun air yang mengalir sudah makin sedikit, jadi dilarang untuk menggunakan sumur bor untuk mencuci pakaian, hanya digunakan untuk mengambil air minum secukupnya. Kita lihat nih bagian sumur bor yang zaman dulu untuk mencuci pakaian.
Di belakang sana kita lihat ada seng yang berkarat, itu tempat mesin untuk menyedot air agar keluar. Di atas sana juga kita lihat ada tong besar peninggalan Belanda yang sangat kokoh sampai sekarang. Kita lihat juga sayang sekali tidak dirawat dengan baik, ya mungkin terkendala dana untuk perawatan di bangunan ini. Merupakan salah satu peninggalan sejarah Belanda juga yang sampai sekarang masih eksis sebagai penyalur air dan pembagi air bagi masyarakat yang ada di sekitar. Ini adalah bagian dari perkantoran perkebunan. Di sebelah perkantoran perkebunan tumbuhlah sepohon kayu besar, yaitu pohon trembesi. Kita lihat yang sangat besar dan tinggi, rimbun. Di sini juga ada mitos yang menceritakan bahwa pohon tinggi ini dijaga oleh sejumlah makhluk gaib. Tapi herannya di pohon ini juga banyak masyarakat yang antusias untuk berfoto di sini, sekedar untuk santai. Malah ada juga yang untuk prawedding atau prewed. Ada juga anak-anak sekolah yang untuk perpisahan, foto perpisahan. Dan ini bagian perkantoran PTPN perkebunan masih terawat karena ada beberapa karyawan yang masih bekerja aktif Senin sampai Sabtu, bekerja aktif di perkantoran. Kita lihat catnya juga masih baik, gerbang juga masih ada. Dan ini daerah puskesmas zaman Belanda yang sudah sangat kumuh. Kita lihat sudah tidak terawat sama sekali. Tapi ada juga yang menempati, itu beberapa security yang mungkin rumahnya tidak di daerah sini tapi menempati. Di sebelah puskesmas zaman dulu itu ada juga gudang pupuk atau gudang kayu. Tempat ini cukup tua juga, pembangunannya sudah sangat lama. Kita lihat beberapa bagian juga sudah hampir roboh, seng-seng pada berlepasan, kayu-kayunya juga pada berlepasan, sudah tidak di tempatnya lagi. Karena dengar cerita bahwasannya tempat ini juga akan dipindahkan, bangunan akan dirobohkan dan tempatnya dipindahkan di tempat yang lain. Kita juga sudah memasuki komplek perumahan staf perkebunan yang merupakan bangunan asli dari peninggalan Belanda yang sama sekali belum dirombak. Dari arsitekturnya, dari bangunannya sangat-sangat melekat dengan arsitektur Belanda, zaman-zaman Belanda. Dan ini merupakan bangunan yang kosong. Ada juga beberapa yang ditempati. Namun kita lihat sangat-sangat menyeramkan kalau kita lihat dari sisi sini. Apalagi malam hari jika lewat, sangat menyeramkan. Karena bagian-bagian halaman rumah nampak semak, tidak terawat. Tapi itulah yang membuat Bulu Cina atau tempat ini menjadi tempat yang suka dikunjungi oleh orang-orang untuk sekedar melihat dan berfoto. Ini adalah jalan akses menuju gudang tadi. Kalau kita lurus ke sana kita menjumpai gudang yang kita spill pertama tadi. Kita lihat memang di daerah perumahan staf ini atau komplek staf ini rata-rata bangunannya adalah bangunan Belanda. Nah, ini rumah ini ada penghuninya, makanya sedikit terawat. Kita lihat pagar juga rapi, kita lihat. Dan itulah beberapa cuplikan dari video saya untuk
I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard